namun ini diperlukan untuk memperbaiki nama baik rakyat Indonesia. Yang dilaporkan apakah terkait dengan ijazah palsu dan pasal apa yang diperkenalkan kepada terlapor dan siapa saja terlapor? Iya, jadi kan kami baru selesai menemui Pak Jokowi atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam. Karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak bagi nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan. Bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, sudah menjabat selama 10 tahun, dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi diam, selama ini khususnya ketika beliau menjabat. Beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya, beberapa kali juga sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasalnya apa, Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Jadi terlapornya itu semua nanti dalam lidik. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa, itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak polisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Bang Yakub, tadi katanya Pak Jokowi 35 pertanyaan pada saat pemeriksaan. Seperti apa sih Bang tadi di dalam pemeriksaan terkait apa saja? Banyak ya, tentunya dari pertanyaan pendahuluan, kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatannya apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah itu mungkin nanti kembali lagi karena itu sudah masuk pokok perkara, kami menghormati proses penyidikan sehingga kami menyerahkan kepada pihak penyidik nanti yang menjelaskan pada saat waktunya yang tepat lah. Mas itu menurut mereka kan katanya pembuktian menurut terlapor pembuktian ijazah palsunya Pak Jokowi itu berdasarkan prosedur metode ilmiah, tanggapan dari kuasa hukum gimana? Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau.
nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai. Agar semuanya clear. Karena kalau hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap juga dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Kalau dari sidang perdata itu kan ada permintaan juga supaya Pak Jokowi hadir. Nah itu akan segera kembali ke Solo untuk ikut perdata itu atau tetap di Jakarta dulu? Mungkin nanti itu bisa dijelaskan lebih lanjut oleh tim yang menangani di Solo, mungkin Mbak. Ya, pemeriksaan lanjutan. Nah, untuk itu mungkin bisa langsung ditanyakan kepada para penyidik. Karena itu belum disampaikan. Karena semua ini kita tentunya menghormati dan mengikuti setiap tahapan. Apapun nanti ketika dibutuhkan kapan, harus mungkin Pak Jokowi memberikan keterangan tambahan, ya beliau menyatakan siap. Karena itu merupakan konsekuensi hukum dan konsekuensi logis juga kan dari tindakan ini. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi hadir hari ini bukanlah tindakan yang mudah. Melewati pertimbangan yang cukup matang, namun ini diperlukan untuk memperbaiki nama baik rakyat Indonesia. Coba saya tanya, Mas mau nggak kalau dibilang dilihat oleh rakyat masyarakat dunia bahwa punya presiden 10 tahun ijazahnya palsu? Kan tentu tidak. Saya aja nggak rela, apalagi Mas, gitu kan? Ya inilah yang harus kita rubah paradigmanya, sehingga daripada kita memiliki versi kita, mereka mempunyai versi mereka, biar nanti pengadilan lah dan aparat penegak hukum lah yang menentukan. Ada tambahan mungkin? Tadi kan ada penyampaian soal pasal-pasal ya 310 dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan itu tentang apa aja supaya publik yang awam juga paham apa aja isi laporan? Oke, mungkin ditambahkan pasal 311 itu adalah tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan di pasal 35, 32 dan 27A itu sama juga pencemaran nama baik, tapi yang dilakukan dengan rekayasa teknologi. Baik mengurang, menambah, melakukan rekayasa terhadap teknologi, dan itu kita jadikan jungto. Demikian. Berarti pencemaran nama baik ya Bang? Ya, utamanya begitu, tapi bagaimana ini dilakukan di Undang-Undang ITE ada pengaturannya di pasal 32 dan 35, di mana kalau dia dilakukan itu dengan cara merekayasa teknologi, maka ada pemberatan. Berarti ini laporan diterima di Direktorat Siber? Di Krimum, di tangan Krimum. Pencemaran nama baik bukan melalui media elektronik berarti ya? Melalui media elektronik, termasuk di antaranya. Tapi nanti ini semua biar didalami, kami juga tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Biarlah nanti ini didalami secara digital, apakah memang pelakunya yang tadi namanya disebut dalam inisial, atau juga ada pelaku-pelaku lainnya. Karena dalam tindak pidana ITE ini ada yang menyiarkan, menyebarkan, itu juga harus bertanggung jawab. Jadi biarkan dulu ini dikembangkan oleh penyidik agar penyidikan ini berjalan dengan objektif, dan dengan ini juga kami mohon dukungan rekan-rekan media. Kita hargai Pak Jokowi hari ini sebagai warga negara ingin menggunakan hak hukumnya sebagaimana warga negara lainnya untuk mengembalikan kehormatan dan martabat beliau, dan biarlah penyidik bekerja secara objektif dan transparan. Kita ikuti. Memang kita dari awal sudah mempelajari mayoritas saksi ya, dan mayoritas alamat dari objek-objek ini berada di Jakarta. Jadi tempat di mana mayoritas saksi itulah yang sebaiknya menangani agar pemeriksaan bisa dilakukan secara cepat, sederhana. Berarti ini terlapornya ada 5 orang ya tadi? Dalam lidik, tapi dari 24 objek itu memang ada 5 yang kita duga paling tidak ikut terlibat dalam tindak pidana yang kami laporkan. Pak, sebelumnya kan ada juga laporan, laporan yang dilakukan Pradi. Apakah itu koordinasi dengan kuasa hukum Pak Jokowi? Oh tidak, kita tidak ada hubungannya dengan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar. Kami hanya menggunakan upaya hukum hari ini di Polda Metro. Bapak boleh izin memperlihatkan LP-nya yang diterima? Ini tadi dibawa oleh Bapak. Tapi mungkin nanti penyidik bisa menjelaskan. Ya? Nomor LP-nya ada? Ke penyidik aja kali. Mungkin ke penyidik aja. Tadi LP-nya ke bawah Bapak. Ke SPKT.
Pak, boleh sekali diulang lagi Pak soal yang inisial tadi 5 Ya Pak, boleh dipertegas lagi Pak. Ada RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Ada mantan menteri berarti Pak. Ada mantan. Mari kita ikuti proses hukumnya. Ya. Itu 5 ya Pak ya? Tentunya kan nanti kalau alat buktinya cukup akan dipanggil oleh Polda, akan ditentukan statusnya dari situ mungkin. Jadi biarlah kita bersabar, hormati proses hukum berjalan objektif, berimbang, dan kita sama-sama mengawal ini secara transparan. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih loh. Terima kasih semua. Jadi mantan menteri. Itu tadi saudara keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum Joko Widodo terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dikatakan ada 5 terduga yakni RS, RS, ES, T, dan K. Ada juga 24 objek yang dilaporkan ke penyidik dan saat ini ditangani oleh Krimum Polda Metro Jaya. Ada sejumlah pasal yang akan dikenakan, yakni pasal 310, 311 KUHP tentang tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Juga ada pasal 27A, 32, pasal ini ada di ITE terkait dengan pencemaran nama baik dengan rekayasa teknologi. Saat ini memang prosesnya sudah dilakukan oleh tim penyidik dan akan ditunggu perkembangan selanjutnya terkait dengan apakah ada nama-nama lain di selain dari 5 terduga yang tadi sempat dinyatakan oleh para kuasa hukum. Dan saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo melaporkan tudingan soal ijazah palsu dirinya ke Polda Metro Jaya. Jokowi bilang polemik soal keaslian ijazahnya perlu dibawa ke ranah hukum agar lebih jelas dan gamblang.